Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Hendra Jaya kawan. Channel Hendra Jaya itu membahas tentang seputar usaha peternakan kawan. Ada peternakan jangkrik, peternakan kenari, peternakan ayam, dan mungkin bisa saya coba lagi untuk ternak-ternak hewan lainnya kawan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang apa saja persiapan untuk peternak jangkrik kawan. Dalam melakukan usaha, di dalam bidang usaha itu, kita sebelum terjun di dalam usaha tersebut, kita itu harus memperhatikan dahulu bagaimana persiapannya, bagaimana kendalanya, dan bagaimana cara merawatnya dan pemasarannya kawan. Kita harus memperhatikan semuanya itu. Jangan kalian hanya asal ingin ternak dan nafsu ternak, itu tidak jadi kawan. Nah, baiknya kita itu dalam bidang usaha itu, dalam kita menjalankan usaha, kita itu harus memperhatikan hal-hal yang kelihatannya sepele kawan. Nah, dan baiknya kita itu mengikuti prosedurnya kawan. Dalam artian itu, prosedur itu tata cara dari awal dan bagaimana cara menjalankan usaha tersebut. Baik, awal pertama kali jika kalian ingin melakukan usaha di bidang peternakan jangkrik ini kawan, kalian harus mempersiapkan semuanya kawan. Nah, kali ini saya akan bahas di dalam video ini kawan, apa saja persiapannya saya akan bahas di sini. Dan saya akan membagikan ilmu-ilmu seputar peternakan jangkrik milik saya yang sudah saya alami dan sudah saya lakukan kawan. Saya akan bagikan semua ilmunya di sini dan saya tidak ada yang saya tutupi kawan. Karena berbagi ilmu itu kepada teman-teman itu bagus untuk, ya, bagus untuk usaha saya, bagus untuk teman-teman yang bisa mengikuti ilmu dari saya. Saya itu tidak bermaksud untuk menggurui kalian semua, bukan. Saya hanya ingin berbagi ilmu kawan. Siapa tahu ilmu dari saya itu bermanfaat untuk kalian semua. Nah, persiapan pertama dalam beternak jangkrik itu, kalian itu harus menyiapkan yang pastinya modal kawan. Modal kalian harus siapkan dahulu. Dan berapa sih hitungan modal dalam peternak jangkrik? Dalam peternak jangkrik itu sebenarnya tidak terlalu banyak kawan. Modal yang dikeluarkan untuk peternak jangkrik itu tidak terlalu banyak. Cuma apabila kalian ingin mendapatkan laba yang banyak, kalian juga harus, modalnya juga harus mengikuti kawan, agar hasilnya pun juga mengikuti begitu. Nah, yang pertama itu modal. Modal itu untuk apa? Nah, modal itu bisa untuk membuat sarana-sarananya dulu kawan. Seperti kandang. Membuat kandang pun kita juga harus memberi triplek, harus memberi kayu, paku, solasi, itu kita harus hitung dari modal kawan. Setelah dari kandang, kalian membutuhkan modal lagi untuk membeli telur kawan. Telur jangkriknya itu kalian awal pertama kali itu pasti kalian beli telur dulu. Nah, dan biaya-biaya lainnya seperti pakan, vitamin, dan lain-lain nanti kalian bisa hitungkan sendiri. Kali ini saya tidak akan membahas secara detail kawan, saya hanya akan membahas bagaimana persiapannya dan apa saja persiapan dalam peternak jangkrik. Setelah kalian sudah menyiapkan modal, kalian harus menyiapkan tempat ya kawan ya. Tempat itu untuk peternak jangkrik, kalian bisa menggunakan rumah yang sudah kosong, kalian bisa menggunakan
teras belakang rumah, kalian bisa membuat kandang yang penting dari asbes ataupun seng, itu tidak masalah kawan. Yang penting dalam pembuatan kandang jangkrik itu setidaknya harus ada udara dan ada cahaya yang masuk ya kawan. Nah, itu dari persiapan kandangnya. Sudah pertama modal, yang kedua persiapan kandang ya kawan ya. Kalian harus siapkan. Setelah sudah kalian siapkan modal dan tempatnya, kalian tinggal membuat boxnya dulu kawan. Membuat box, kalian jangan pesan telur dulu, kalian harus membuat box dulu kawan. Nah, dalam pembuatan box besok saya akan bagikan videonya ya kawan ya. Nah, kita kembali lagi ke pembahasannya. Setelah modal dan tempat kandangnya sudah disiapkan, kalian setelah itu tinggal membuat box kawan. Membuat box jangkrik itu macam-macam kawan, tergantung kalian. Bisa menggunakan triplek, bisa menggunakan plastik yang tebal, itu plastik UV itu namanya kawan, dan kalian bisa menggunakan baleho kawan. Itu ada tiga bahan untuk membuat box jangkrik, itu ada 3 bahan kawan. Bisa menggunakan triplek, bisa menggunakan plastik UV yang tebal itu, dan kalian bisa menggunakan baleho kawan. Nah, setelah boxnya jadi, kalian silahkan pesan telur dulu kawan. Telur jangkriknya kalian pesan. Nah, untuk bagaimana cara menetaskan telur, tutorialnya akan saya buatkan semua kawan, dari awal peternakan, dari awal video ini sampai nanti panen. Saya akan buatkan videonya semua kawan, agar kalian semua tidak setengah-setengah dalam menerima informasi dan cara-cara dari saya kawan. Nah, setelah kalian membuat box dan kalian sudah membeli telur, kalian harus menyiapkan media kawan. Media dalam beternak jangkrik. Nah, media beternak jangkrik pun macam-macam kawan, tergantung di daerah kalian itu yang gampang didapat itu apa medianya. Kalau di tempat saya cenderung menggunakan kelaras kawan. Kelaras itu daun pisang yang sudah kering itu saya jadikan untuk media ternak jangkrik milik saya ini. Dan apabila di tempat kalian banyak tray-tray tempat telur itu, bekas tempat telur yang sudah rusak ataupun harganya lebih murah, kalian bisa menggunakan tray. Itu media ternak jangkrik itu macam-macam kawan. Bisa menggunakan tray, bisa menggunakan daun pisang yang sudah kering atau kelaras, bisa juga menggunakan daun jati kawan. Daun jati yang sudah kering juga itu nanti kalian ikat dan kalian tempatkan di box, itu bisa menjadi media beternak jangkrik. Nah, setelah sudah kalian persiapkan semuanya itu, kalian tinggal mempersiapkan pakan kawan. Nah, pakan untuk jangkrik yang baru menetas dan pakan apabila jangkrik sudah mau dipanen, kalian harus siapkan semuanya. Nah, setelah pakan sudah disiapkan, kalian harus membuat tutup kawan. Kandang jangkrik itu harus ditutup kawan. Harus ditutup apabila jangkrik itu pada usia 1 hari sampai umur 20 harian, itu kandang jangkrik wajib ditutup kawan. Jangan sampai tidak ditutup, karena kalau kandang jangkrik yang tidak ditutup itu, dia akan sering kemasukan hama kawan. Dan hama yang menurut saya paling merugikan itu bukan cicak kawan. Kalau menurut saya, hama yang paling merugikan itu tikus kawan. Karena kalau tikus sudah masuk di dalam kandang jangkrik, dia itu beranak-anak di situ kawan. Jadi sangat mengganggu pertumbuhan jangkrik, karena gerakan tikus itu mengagetkan jangkrik yang sedang makan, jadi menghambat pertumbuhan. Nah, kalian buatkan tutup kawan, tutup kandang jangkriknya itu. Bisa menggunakan plastik, bisa menggunakan jaring ayam, bisa menggunakan
kain ataupun kelambu itu bisa kawan. Nah, setelah semuanya sudah disiapkan, kalian tinggal memikirkan cara memeliharanya agar maksimal, agar besarnya itu bisa rata, agar anakannya bisa hidup sampai panen, dan bagaimana cara memanen jangkrik. Itu akan saya jelaskan semua kawan di dalam channel ini. Nah, saya rasa persiapan beternak jangkrik itu sudah saya sebutkan semua, dan semoga informasi yang sudah saya berikan dan saya sampaikan sekarang ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan informasi-informasi yang saya sampaikan di channel saya ini bisa menjadi motivasi teman-teman semua agar semakin semangat dalam memulai usaha ya kawan ya. Karena usaha apapun kalau kita itu telaten, kita lakukan dengan sepenuh hati, itu akan hasilnya akan mengikuti dari usaha kita kawan. Jangan lupa kalian itu harus berdoa dalam melakukan usaha peternakan ini. Kita itu harus rajin-rajin berikhtiar ya kawan ya, agar hasilnya pun maksimal. Nah, terima kasih kawan-kawan semua sudah menonton video dari saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan apabila ada kesalahan saya dalam menyampaikan informasi dalam seputar peternakan jangkrik, ataupun ada kekeliruan saya dalam menyampaikan, kalian bisa kritik dan kalian bisa berbagi ilmu di dalam komentar sebanyak-banyaknya kawan ya. Nah, dan sebelum saya akhiri, saya ingin memberitahu kalian semua agar subscribe channel saya dan komen channel saya sebanyak-banyaknya, agar saya lebih semangat lagi membuat konten seputar peternakan kawan. Nah, karena dukungan dari teman-teman semua itu sangat bermanfaat buat saya dan sangat membuat saya semangat lagi kawan dalam membuat video. Nah, sekian dari saya dan saya akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.